Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Prodi Ilmu Ekonomi. Perkenalkan, saya Salwa Fitri. Saya Reisha Andini. Saya Sri Karwinda Zega. Saya Nazo Aulia Putri. Saya Amanda Agustina Nababan. Nah, di video ini kami akan membahas tentang materi studi kasus perencanaan dan kebijakan industri perbankan di Indonesia terhadap dampak era globalisasi pada industri lokal. Pertama, ada pengumpulan data dan juga literatur. Pertumbuhan transaksi perbankan digital atau digital banking tahun 2024. Angkanya yaitu tumbuh 54,89% pada September tahun 2024. Deskripsinya yaitu menurut Bank Indonesia, transaksi perbankan digital di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada September tahun 2024, pertumbuhan transaksi digital banking mencapai 54,89% secara tahunan, menunjukkan akselerasi adopsi layanan keuangan berbasis teknologi. Lanjut ke pertumbuhan transaksi QRIS atau kode QR Indonesia. Angkanya yaitu 6,2 miliar pada tahun 2024. Deskripsinya yaitu, selain digital banking, penggunaan QRIS juga mengalami peningkatan yang tajam. Hingga tahun 2024, transaksi QRIS tumbuh 4,1 miliar, mencerminkan perubahan pola pembayaran masyarakat ke arah yang non-tunai. Lanjut ke laba bersih Bank Mandiri tahun 2024. Angkanya yaitu 55,8 triliun tahun 2024. Deskripsinya yaitu Bank Mandiri mencatat kinerja solid sepanjang 2024. Laba bersih perseroan mencapai 55,8 triliun, naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lanjut ke laba bersih Bank BRI tahun 2024. Angkanya yaitu 60,64 triliun konsolidasi. Deskripsinya yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI mencatat laba bersih atau konsolidasian sebesar 60,64 triliun sepanjang tahun 2024, menjadikannya bank dengan laba terbesar di Indonesia pada tahun tersebut. Laba bersih Bank BNI tahun 2024, angkanya yaitu 21,5 triliun sepanjang tahun 2024. Deskripsinya yaitu Bank BNI berhasil mencatat laba bersih sebesar 21, triliun sepanjang tahun 2024, menunjukkan performa yang meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman, di bagian nomor 2 ini kita membahas tentang analisis situasi dan kebijakan. Nah, intinya di sini dia menjelaskan bagaimana kondisi perbankan di Indonesia sepanjang tahun 2024, khususnya dari sisi makroprudensial dan digitalisasi, serta kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK untuk menjaga kestabilan sistem keuangan kita. Yang pertama itu dari sisi makroprudensial, kita melihat 3 hal utama, yaitu ada CAR, NPL, dan LDR. Yang pertama itu CAR atau Capital Adequacy Ratio. Nah, di tahun 2024 BNI punya CAR sebesar 27,66% dan itu jauh banget di atas batas minimal yang cuma 8%. Artinya apa? Artinya BNI punya modal yang sangat kuat dan siap menghadapi risiko keuangan. Makanya BI dan OJK ini menerapkan aturan namanya Basel III supaya bank-bank di Indonesia tetap punya ketahanan modal yang bagus. Lalu yang kedua ada NPL atau non-performing loan. Di sini menunjukkan seberapa banyak kredit yang bermasalah. Nah, nilainya di sini cuma 2,5% dan itu masih aman banget karena di bawah risiko di bawah batas ambang risiko. Kemudian OJK juga terus memperketat pengawasan supaya manajemen risiko kredit ini tetap baik, terutama setelah pandemi. Yang ketiga adalah LDR atau Loan to Deposit Ratio. Nilainya itu 82,48%. Nah, itu menunjukkan kalau penyaluran kredit ini masih stabil dan sehat. BI juga ngatur rasio ini lewat kebijakan makroprudensial supaya dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan bisa tetap seimbang. Sekarang masuk kita pada bagian kedua yaitu digitalisasi. Nah, di sini kelihatan kalau sistem pembayaran digital di Indonesia tuh sangat tumbuh dengan pesat. Contohnya transaksi digital banking. Itu naiknya sekitar 54,89%. Nilainya sudah sampai lebih dari 66.000 triliun per September 2024. BI juga lagi jalanin program besar yang namanya Blueprint System. Nah, pembayaran Indonesia 2025 sampai 2030. Tujuannya itu biar digitalisasi perbankan ini semakin luas. Terus ada QRIS.
Nah, QRIS ini sudah naik luar biasa, tumbuhnya sampai 194%, dan pengguna QRIS ini sudah lebih dari 50 juta orang. Melalui program QRIS Tuntas 2024, BI pengen supaya semua orang kecamatan di Indonesia bisa pakai QRIS buat transaksi. Dan yang terakhir itu uang elektronik. Nah, uang elektronik ini juga sangat stabil. Nilainya sampai 40 sampai 45 triliun per bulan sepanjang tahun 2024. Nah, BI juga terus memperketat regulasi dan memperluas sistem ekosistem fintech pembayaran biar masyarakat makin mudah dan aman saat bertransaksi. Jadi kalau disimpulkan, tahun 2024 ini, perbankan di Indonesia ini sudah sangat stabil. Modalnya kuat, kreditnya sehat, dan sistem digitalnya berkembang pesat. Semuanya nggak lepas dari peran aktif BI dan OJK yang menjaga kestabilan antara stabilitas keuangan dan inovasi digital di sektor perbankan. Baik, selanjutnya yaitu studi kasus. Perbandingan Bank Mandiri, BRI, dan BNI. A. Laba dan aset atau skala bisnis. Pada tahun 2024, ketiga bank BUMN besar ini menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dari sisi kinerja keuangan. Bank Mandiri mencatat laba bersih sebesar 55,8 triliun dengan total aset mencapai 2.427 triliun, menjadikannya bank dengan aset terbesar di Indonesia sekaligus salah satu yang paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. BRI berada di posisi teratas dalam hal keuntungan dengan membukukan laba bersih sebesar 60,64 triliun dan total aset sebesar 1.962,98 triliun. Capaian laba BRI ini banyak ditopang oleh fokus bisnisnya pada segmen UMKM dan mikro, yang terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap profitabilitas meskipun kondisi global yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, BNI menghasilkan laba bersih sebesar 21,5 triliun dengan aset sekitar 1.129 triliun. Walaupun lebih kecil dibanding Mandiri dan BNI tetap mempertahankan kinerja yang stabil dengan kekuatan utamanya pada segmen korporasi dan jaringan internasional. Dengan demikian, BRI tercatat sebagai bank dengan laba terbesar, Mandiri unggul dalam skala aset, sedangkan BNI masih berada di bawah keduanya dari sisi skala bisnis. Selanjutnya yaitu digitalisasi. Transformasi digital menjadi agenda utama ketiga bank, namun dengan fokus dan strategi yang berbeda. Mandiri melalui aplikasi Livin by Mandiri berhasil meraih lebih dari 20 juta pengguna aktif pada tahun 2024. Aplikasi ini tidak hanya menjadi platform transaksi perbankan, tetapi juga ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai layanan keuangan, mulai dari pembayaran, investasi, hingga kredit digital. Pertumbuhan ini sejalan dengan data Bank Indonesia yang mencatat peningkatan transaksi digital banking nasional sebesar 54,89% pada tahun 2024. BRI, di sisi lain, mendorong digitalisasi lewat aplikasi Brimo yang diarahkan untuk menjangkau segmen UMKM dan mikro. Dengan strategi ini, BRI mampu membawa jutaan nasabah tradisional masuk ke ekosistem digital, sehingga inklusi keuangan semakin meningkat di tingkat akar rumput. BNI melalui BNI Mobile Banking mengarahkan digitalisasi pada layanan internasional dan trade finance sesuai dengan posisinya sebagai bank dengan jaringan global. Walaupun jumlah pengguna aplikasi BNI belum sebesar Mandiri maupun BRI, fokus pada segmen korporasi dan layanan lintas negara menjadikan digitalisasi BNI unik dan mendukung aktivitas ekspor-impor. Secara keseluruhan, ketiganya mendukung kebijakan Bank Indonesia melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia pada tahun 2025 sampai 2030 dan program QRIS Tuntas. Hanya saja sasaran pasarnya yang berbeda. Mandiri dominan di retail urban, BRI di UMKM, sedangkan BNI di korporasi global. Selanjutnya yaitu makroprudensial dan stabilitas. Dari sisi makroprudensial, Mandiri, BRI, dan BNI sama-sama memperlihatkan ketahanan yang solid dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Mandiri mencatat rasio kecukupan modal 20,1% dengan rasio kredit bermasalah terjaga 2,5%, sejalan dengan rata-rata industri nasional yang dilaporkan OJK. BRI justru menunjukkan posisi yang lebih kuat dengan CIR di atas 26,63%. Sementara kualitas aset tetap terjaga berkat portofolio kredit mikro dan UMKM yang lebih resilient terhadap guncangan ekonomi. BNI juga memiliki CIR tinggi di atas 21,4%, tetapi profitabilitasnya masih relatif lebih rendah dibandingkan dua pesaingnya.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa secara umum ketiga bank berada dalam kondisi sehat sesuai dengan kebijakan OJK dan Bank Indonesia yang menekankan pada penerapan Basel III, pengelolaan risiko kredit, serta pengawasan makroprudensial yang ketat. Stabilitas perbankan ini menjadi salah satu fondasi kuat dalam menjaga kepercayaan masyarakat di tengah gejolak ekonomi global. Lalu yang terakhir yaitu inklusi dan globalisasi. Peran ketiga bank dalam mendukung inklusi dan menghadapi globalisasi juga menunjukkan variasi yang menarik. BRI menjadi pemain utama dalam mendorong inklusi keuangan nasional berkat basis nasabahnya yang luas di sektor mikro dan pedesaan. Program BRI Unit Desa yang terintegrasi dengan aplikasi BRIMO menjadikan BRI tulang punggung inklusi keuangan Indonesia. Mandiri, di sisi lain, lebih banyak berkontribusi pada inklusi di kalangan retail urban dan generasi muda melalui program edukasi keuangan CSR serta inovasi digitalisasi yang ramah pengguna. Sementara itu, BNI lebih menonjol dengan aspek globalisasi. Dengan jaringan internasional di Singapura, Tokyo, Seoul, London, hingga New York, BNI berperan sebagai penghubung utama nasabah Indonesia dengan pasar global. Strategi ini sejalan dengan meningkatnya arus globalisasi dan kebutuhan layanan short finance. Dengan kata lain, ketiga bank memiliki spesialisasi. BRI memimpin dalam inklusi UMKM dan desa mandiri, Mandiri menyeimbangkan inklusi dengan digitalisasi retail, sedangkan BNI menonjol dalam layanan globalisasi dan perdagangan internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Menurut para ahli, menurut Albert Humphrey, pada tahun 1960-an, SWOT adalah alat analisis strategis untuk mengidentifikasi strength, weakness, opportunities, dan threats dalam suatu organisasi. Nah, menurut Freddy Rangkuti tahun 2015, menyatakan bahwa analisis SWOT digunakan untuk menilai kondisi internal dan eksternal perusahaan guna merumuskan strategi yang efektif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa SWOT ini terbagi dua, yaitu eksternal dan internal. Internalnya itu adalah strength dan weakness, sementara eksternalnya itu adalah opportunities dan threats. Lalu di sini ada tabel IFAS dari Bank Mandiri atau tabel faktor internal. Cara membuat tabel ini melalui Excel seperti ini. Ada faktor internal, ada tingkat, ada bobot, ada rating, dan ada skor. Tingkat ini sangat penting ya teman-teman, karena dari tingkat ini kita dapat menentukan nilai dari bobot ini. Dan nilai dari bobot ini harus 1, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Rentang dari tingkat ini dari 3 sampai 1. Nah, misalkan di sini 3, lalu 2, lalu 3 lagi, lalu 2, lalu 1, dan 2. Lalu tingkat ini kita jumlahkan, kita tambah ya teman-teman. Nah, maka kita dapat hasil dari tingkat ini adalah 13. Lalu selanjutnya kita mencari bobot. Bobot ini hasil dari 3 dibagi dengan total tingkat. 3 dibagi 13 lalu 2 dibagi dengan 13. Begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita
jumlahkan nilai dari bobot ini, pasti hasilnya 1 guys. Nah, benar, hasilnya adalah 1. Lalu selanjutnya kita mencari rating. Nah, rating ini ada tentangnya juga. Nah, ini adalah skala rating. 1 itu sangat lemah, 2 lemah, 1 dan 2 ini untuk weakness, sementara 3 dan 4 ini untuk strength, kuat, sangat kuat. Nah, jadi kita isi ratingnya itu yang pertama 4, 3, 2. Ini weaknessnya 2, kita isi. Lalu ini juga 2, dan ini 1. Rating ini tidak usah dijumlahkan ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan menghitung skor. Skor ini hasilnya dari rating dikali dengan bobot. 4 dikali bobot. Nah, begitu juga seterusnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan skor ini. Jadi hasilnya adalah 2,69. Nah, kita lihat di sini rentang dari IPAS itu. Tadi adalah 2,6, berarti diinterpretasikan kondisi ini internal cukup baik atau sedang. Lalu ada juga EVAS, tabel EVAS atau faktor eksternal. Nah, skor dari faktor eksternal dari Bank Mandiri ini yaitu 2,6552. Dinyatakan respon eksternal cukup baik atau sedang. Nah, deskripsi dari tabel ini bisa kita ambil kesimpulannya, Mandiri mampu memanfaatkan peluang kebijakan Bank Indonesia melalui BSPI 2025 sampai 2030 dan program QRIS tuntas untuk memperkuat digitalisasi nasional. Selain itu, kolaborasi dengan fintech dan startup digital serta penggunaan peningkatan literasi keuangan generasi muda menjadi peluang besar bagi ekspansi pasar retail digital. Meski demikian, Mandiri juga dihadapkan pada beberapa ancaman eksternal, antara lain kompetisi dari bank digital seperti Blue, Cbank, dan Genius, resiko siber, serta tekanan margin bunga akibat kompetisi pasar. Meskipun demikian, skor EVAS yang cukup tinggi menunjukkan Mandiri masih mampu beradaptasi secara efektif dengan dinamika eksternal dan tetap mempertahankan posisi strategisnya di sektor perbankan. Itu ya teman-teman. Lalu dapat kita gambarkan diagramnya seperti ini. Nah, penjelasan dari diagram ini diambil dari tabel-tabel yang ada di EVAS dan di IVAS ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada tabel IVAS dari Bank BRI. Nah, skor dari tabel IVAS dari BRI ini adalah 3,2. Dapat dinyatakan kondisi internal kuat atau sangat baik ya teman-teman.
Lalu deskripsi dari tabel tersebut yaitu kekuatan utama terletak pada laba tertinggi di antara bank BUMN sebesar 60,64 triliun dengan fokus bisnis yang jelas pada segmen UMKM dan mikro yang menjadi basis utama kekuatan BRI. Jaringan BRI yang luas melalui BRI Unit dan BRI Link menjadi modal besar dalam menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah, sekalipun memperkuat inklusi keuangan nasional ya teman-teman. Namun, BRI juga menghadapi beberapa kelemahan seperti ketergantungan tingkat terhadap segmen UMKM yang membuatnya lebih sensitif terhadap perlambatan ekonomi, serta biaya operasional besar akibat skala jaringan yang luas. Hambatan digitalisasi di wilayah pedesaan juga menjadi tantangan tersendiri ya teman-teman. Secara keseluruhan, kondisi internal BRI sangat solid dengan kekuatan yang mendukung posisi dominannya dalam sektor mikro dan UMKM di Indonesia. Lalu selanjutnya ada tabel EVAS dari Bank BRI dengan skor 2,7931. Nah, dapat dikatakan respon ini eksternal cukup baik atau sedang. Deskripsi dari EVAS BRI ini yaitu peluang utama BRI berasal dari program inklusi keuangan nasional dan potensi pembiayaan hijau atau ISG yang sejalan dengan arah kebijakan OJK dan Bank Indonesia. Selain itu, digitalisasi di wilayah rural melalui BRI Mobile menjadi strategi penting untuk memperluas penetrasi pasar digital di tingkat akar rumput. Meskipun demikian, BRI menghadapi ancaman dari fintech dan P2P lending yang semakin kompetitif, serta risiko kredit akibat perlambatan ekonomi dan fluktuasi suku bunga global. Namun dengan struktur keuangan yang kuat dan pengalaman panjang di segmen mikro, BRI masih mampu memanfaatkan peluang eksternal secara efektif sambil menjaga stabilitas kinerja bisnisnya. Nah, diagramnya sama seperti Mandiri tadi, kita ambil dari penjelasan tabel EVAS dan IVAS ya teman-teman. Lalu ada tabel IVAS dari Bank Mandiri dengan skor 2,7692 dapat dinyatakan kondisi internal cukup baik atau sedang. Nah, deskripsi dari tabel IVAS Bank BNI yaitu kekuatan utama BNI terletak pada jaringan internasional yang luas Tokyo, London, New York, Seoul, Singapura, serta fokus pada layanan korporasi dan trade finance yang memberikan posisi strategis dalam sektor perdagangan internasional. Namun, BNI masih memiliki beberapa kelemahan nih teman-teman, seperti skala laba yang lebih kecil, sekitar 21,5 triliun dibandingkan dua pesaing utamanya, adopsi digital yang belum sekuat Mandiri dan BRI, serta ketergantungan pada segmen korporasi yang meningkatkan resiko konsentrasi pasar. Nah, secara keseluruhan nih teman-teman, hasil ini menempatkan BNI dalam kategori stabil namun masih perlu penguatan dalam aspek digital dan diversifikasi segmen retail agar lebih kompetitif. Nah, selanjutnya ada tabel EVAS eksternal dari BNI, teman-teman. Skornya yaitu 2,586. Dapat dinyatakan respon eksternal cukup baik atau sedang. Nah, deskripsi dari tabel EVAS BNI ini yaitu peluang besar datang dari ekspansi global dan trade finance, serta program BNI Explora yang mendukung ekspor UMKM Indonesia. Selain itu, digitalisasi pembayaran lintas negara menjadi langkah penting BNI untuk memperkuat peran internasionalnya. Namun, BNI menghadapi beberapa ancaman seperti fluktuasi nilai tukar, ketegangan geopolitik, serta kompetisi dengan bank asing dan fintech global yang dapat menekan margin laba dan pangsa pasar. Meskipun demikian, skor EVAS menunjukkan bahwa BNI masih cukup mampu menyesuaikan diri dengan
perubahan global dan menjaga stabilitas operasional di tengah persaingan internasional. Nah, diagram dari BNI tersebut dapat kita gambarkan seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang dapat kita simpulkan ya teman-teman. Secara keseluruhan, BRI unggul dalam kekuatan internal berkat basis UMKM dan laba tinggi. Mandiri menonjolkan dalam digitalisasi dan skala aset, sedangkan BNI kuat secara internasional namun masih perlu memperkuat daya saing digital dan laba domestiknya nih teman-teman. Baik, kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu respon kebijakan dan strategi perbankan. Yang pertama ada Bank Mandiri. Respon kebijakan yang pertama fokus pada transformasi digital dengan memperkuat Livin by Mandiri sebagai platform unggulan nasional. Yang kedua ada optimalisasi kebijakan Bank Indonesia atau BSPI 2025-2030 dengan kiris tuntas sebagai landasan untuk memperluas ekosistem pembayaran digital. Yang ketiga ada diversifikasi bisnis untuk mengurangi ketergantungan pada segmen korporasi dan memperkuat segmen retail serta UMKM. Di mana strategi perbankannya yang pertama ada inovasi produk digital dengan kolaborasi fintech dan startup untuk meningkatkan penetrasi pasar urban dan milenial. Yang kedua ada peningkatan efisiensi biaya digitalisasi melalui otomatisasi dan sinergi antar unit bisnis. Yang ketiga ada perluasan pasar retail digital dan wealth management guna mengimbangi tekanan margin dan memperkuat profitabilitas. Yang keempat ada penguatan manajemen risiko dan likuiditas untuk menjaga stabilitas terhadap fluktuasi global. Selanjutnya ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI, di mana respon kebijakannya yang pertama, penguatan segmen UMKM dan mikro sebagai inti bisnis melalui digitalisasi BRI Unit dan BRI Link. Yang kedua ada pemanfaatan program pemerintah dan OJK seperti inklusi keuangan nasional serta pembiayaan hijau atau ESG. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional untuk mengimbangi biaya tingkat akibat skala jaringan besar. Selanjutnya ada strategi perbankan. Yang pertama, ada digitalisasi segmen mikro dan pedesaan melalui pengembangan BRIMO dan integrasi data nasabah UMKM. Yang kedua, ada kolaborasi dengan fintech mikro untuk memperluas jangkauan pembiayaan dan efisiensi proses kredit. Yang ketiga, ada diversifikasi pendapatan kelayanan digital, asuransi mikro dan pembiayaan hijau. Yang keempat, ada mitigasi risiko kredit UMKM melalui peningkatan literasi dan pemantauan berbasis data analytics. Yang ketiga ada Bank Negara Indonesia atau BNI, di mana respon kebijakannya yang pertama ada optimalisasi jaringan internasional seperti di Tokyo, London, dan New York untuk memperkuat peran BNI sebagai Bank Global Trade Finance Indonesia. Yang kedua ada dukungan ekspor UMKM melalui program BMI Ekspora agar sejalan dengan arah kebijakan ekspor nasional. Yang ketiga, ada transformasi digital lintas negara untuk meningkatkan efisiensi layanan global dan memperkuat daya saing di segmen korporasi dan retail. Selanjutnya ada strategi perbankan. Yang pertama ada fokus pada digitalisasi layanan global seperti pembayaran lintas negara, trade finance digital, dan remittansi. Yang kedua ada diversifikasi portofolio kredit agar tidak terlalu tergantung pada segmen korporasi. Yang ketiga ada penguatan digital retail banking untuk menyaingi BRI dan Mandiri di pasar domestik. Yang keempat ada kolaborasi internasional dan ekspansi ESG financing untuk meningkatkan reputasi dan daya tarik investor global. Demikian penjelasan dari kami. Semoga penjelasan kami ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih.